Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Harto, channel yang membahas tentang psikosomatis, GERD, ANSI, dan asam lambung ya. Dalam video ini Mas Harto ingin membahas macam-macam ketakutan, karena ketakutan ini adalah penyebab dari kecemasan. Jadi kalau teman-teman memahami ketakutan, insya Allah teman-teman akan bisa menangani kecemasan dengan lebih cepat. Oke teman-teman, nggak usah panjang lebar, nggak usah lama-lama, nggak usah join lab gitu. Langsung simak video Mas Harto berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bahas ketakutan ya. Ini kita santai aja ya teman-teman ya. Ini Mas Harto nih makan nanas, udah lama nggak makan nanas. Oke, alhamdulillah ya sekarang udah mulai membaik. Jadi kita makan buah-buahan yang kira-kira dulunya itu enggak jarang kita makan ya, kita makan hari ini. Bismillah aja ya. Nah kuncinya apa? Jangan banyak-banyak ya, kuncinya jangan banyak-banyak. Nah sesuatu yang banyak-banyak itu juga nggak bagus ya bagi kesehatan lambung kita ya. Pokoknya inilah secukupnya aja ya. Ya teman-teman juga nanti kalau udah sembuh bisa makan apa aja ya tau. Tapi dengan porsi yang disesuaikan ya, jangan malah sembuh malah ini ya loss itu ya. Ya perlu dijaga lagi ke depannya, hati-hatilah ya, karena ya namanya sudah pernah kaget kan rasanya nggak enak ya. Sudah, ini kita coba menata lagi pola-polanya ya, mulai itu pola makan, pola pikir, pola hidup, agar kita selalu sehat ya toh. Oke teman-teman, kita bahas masalah ketakutan ya. Ada 6 ya. Ada 6 ya, ketakutan ada 6. Yang pertama itu takut gagal. Takut gagal. Jadi kalau teman-teman itu ingin membuka usaha baru, bisnis baru, itu kan dalam pikiran teman-teman itu kan, nanti kalau rugi gimana, nanti kalau bangkrut gimana, nanti kalau ditipu orang gimana. Nah itu ketakutan yang timbul ya ketika kita ingin membuka usaha, atau mungkin kita ingin menempuh hidup baru yaitu berkeluarga yang masih jomblo ya toh. Nah, itu kan nanti muncul kan, nanti kalau sudah keluarga gimana kan gitu. Nah, itu ketakutan, takut gagal. Itu ya takut yang pertama ya. Itu wajar ya, namanya ketakutan wajar. Yang tidak wajar itu ketika teman-teman itu takut kemudian cemasnya timbul terus menerus. Nah itu sudah nggak wajar itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah takut penolakan. Jadi kalau kita itu di masyarakat ya teman-teman ya, ini sambil makan nanas ya. Kalau di masyarakat itu biasanya kita itu takut ya. Sebetulnya ketakutan kita itu bukan pada orangnya, bukan pada masyarakatnya, bukan pada kelompok tertentu. Tapi ketakutan kita itu ketika kita itu bersosialisasi, itu kita itu takut ditolak, takut tidak diterima. Nah itu teman-teman, itu menimbulkan kecemasan juga teman-teman. Bahkan ketika kita itu berada di sebuah keramaian, ketakutan itu muncul. Karena apa? Kita selalu memikirkan pikiran orang terhadap diri kita, yang itu sebetulnya tidak realistis, itu tidak nyata, itu hanya hasil pikiran kita sendiri. Nah makanya solusinya adalah cuek, bebek. Untuk mengatasi kecemasan, penolakan, ketakutan penolakan itu ya cuek, bebek. Pokoknya fokus pada diri kita ya.
Nah kalau kita fokus pada diri kita, ya kita nggak mikirin pikiran orang. Ya harus terserah orang tuh mau nganggap kita apa, semua itu. Nah ini Mas Hatta juga punya pengalaman itu ya. Ya Mas Hatta sekarang cenderung santai, relax, cuek gitu ya. Cuek bukan berarti kita itu sombong ya teman-teman. Itu perlu dibedakan. Karena dengan sikap seperti itu kita itu sudah mengeliminir atau mengurangi ketakutan. Jadi gimana teman-teman, kira-kira ada nggak yang seperti Mas Hatta ya dulunya ya, ketakutan itu? Kalau ada tuh komen aja ya, komen ya. Kalau perlu ya di like gitu, like jempolnya ini ya, jangan lupa ya teman-teman. Di like terus komen. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga itu takut sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah ini tuh kalau kita memikirkan orang lain. Yang pertama tadi kan kita takut dengan pandangan orang, pikiran orang terhadap diri kita kan. Nah kalau ini kita itu takut dengan kegiatan orang lain yang tidak kita ketahui. Contoh ya, kita lihat yang nggak jauh-jauh lah, kayak Pak RT atau Pak Lurah gitu ya, atau kepala desa. Kita kan mikirnya kan, apa enak sih jadi Pak Kades kan gitu, jadi Pak Lurah gitu kan nggak enak. Sudah banyak kegiatan, sudah dipaitu orang dan sebagainya, dicela orang. Tapi enaknya apa sih? Atau misalnya artis gitu, jadi artis kan nggak enak, terkenal gitu, privasinya terganggu ya kan, terus nggak bisa istirahat dan sebagainya. Itu kan karena kita tidak mengetahui. Padahal bagi mereka yang menjalani itu ya mereka happy aja. Nah itu jenis ketakutan yang ketiga ya teman-teman ya. Terus yang keempat itu takut mati. Nah ini yang menyebabkan teman-teman tuh mengalami kecemasan tuh ya ini ya toh. Jujur aja lah, jujur bahwa kita itu kan semua orang itu pasti mengalami itu. Karena apa ya? Karena kita tidak memahami apa namanya kehidupan ya, hakikat kehidupan. Karena namanya orang itu kan nggak mungkin hidup terus, siapapun di dunia ya kan. Yang namanya manusia pasti akan mengalami fase-fase itu ya kan. Nah kalau kita sudah memahami itu ya sudah, kita harus mulai belajar tentang agama gitu kan, dari Pak Kiai, Pak Ustadz, sehingga kita itu agak sedikit tenang lah bahwa oh ternyata itu namanya kematian itu kan bukan suatu hal yang ditakuti ya, tapi dipersiapkan kan gitu. Sehingga ketika kita mengalaminya itu kita udah siap gitu ya teman-teman ya. Jadi sering-sering aja kalau Mas Hatta tuh sarannya ya tonton ceramah-ceramah itulah, ceramah Pak Kiai, Pak Ustadz itu ya, itu aja. Kemudian yang kelima, ini Mas Hatta melihat ke PNF, jadi takut terisolasi ya. Mungkin teman-teman malu ya menyangkal ya, takut terisolasi. Wah saya nggak takut terisolasi, saya introvert atau Pak, saya itu orangnya senang menyendiri ya no? Tapi tidak bisa, namanya naluri manusia itu pada dasarnya itu karena kita makhluk sosial, pasti kita pengen berhubungan dengan orang lain, kita pengen bersosialisasi dengan orang lain gitu kan ya. Kita paling tidak minimal kan punya teman gitu kan. Nah, itu yang kelima ya. Yang keenam itu takut kehilangan diri sendiri, jadi takut tidak terkontrol ya. Itu kayak mau hampir gila gitu. Itulah yang Mas Hatta bahas di video sebelumnya, hampir gila gitu. Nah itu bagian dari itu. Nah itu masuknya kecemasan atau ketakutan neurotik. Neurotik itu bagian otaknya.
Makanya di video Mas Hasto juga ada yang membahas masalah ini ya, apa, hipokampus, amigdala, prefrontal cortex, ya itu adalah sumber-sumber kecemasan yang ada di otak ini ya, di bagian otak ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi Mas Hasto membahas ini tuh maksudnya apa? Maksudnya biar teman-teman itu tahu bahwa oh ternyata kecemasan, ketakutan itu kita posisinya di mana gitu ya. Kalau kita sudah tahu ya kita taklukkan ketakutan itu kan. Nah ketika kita sudah bisa mengatasi ketakutan itu, maka kecemasan yang teman-teman alami itu ya, itu akan sedikit demi sedikit akan berkurang. Nah kalau kecemasannya berkurang, nah itu nanti efeknya kita energinya meningkat, kita nggak mudah lemas, nggak mudah ngos-ngosan, nggak mudah keliengan, nggak mudah pusing. Itu intinya teman-teman. Kalau teman-teman menyangkal, wah masa ya, kok bisa ya kecemasan kok bisa larinya ke sana, ya itu tadi namanya psikosomatis. Kalau teman-teman sudah memahami psikosomatis, itu nggak ada penyangkalan. Teman-teman tuh kan kadang-kadang sering menyangkal apa yang diomongkan oleh orang-orang yang sudah mengalami itu ya, atau seorang dokter, motivator atau hipnoterapi itu kadang-kadang teman-teman menyangkal, saya sudah ini tapi kok masih. Nah itu tadi teman-teman tuh belum bisa menemukan posisinya itu di mana. Aku ini takut apa, aku ini cemas masalah apa, itu harus teman-teman temukan sendiri ya. Kalau enggak ya teman-teman tuh sulit sembuhnya. Itu pengalaman Mas Hasto ya. Oke teman-teman, itu saja ya yang bisa Mas Hasto sampaikan untuk kesempatan video kali ini. Jadi kalau ada yang mau tanya ya tanya aja, nggak usah malu-malu ya. Kalau mau komen aja. Nah kalau mau hubungi Mas Hasto nanti tak tulis nomor WA nya Mas Hasto di kolom deskripsi. Nah Mas Hasto pesannya cuma satu, teman-teman harus sabar ya menghadapi penyakit ini. Ada yang cepat enggak kira-kira caranya? Oh ya itu Mas Hasto ngomong terus nggak ada yang cepat, proses, semua tuh proses, nggak ada yang cepat teman-teman, yakin lah nggak ada yang cepat, proses. Karena ini masalah mental, masalah jiwa, masalah pola pikir. Nah merubah pola pikir itu kan nggak mudah, nggak cepat. Sementara teman-teman tuh sudah punya pola pikir sendiri, nah ketika dirubah ya susah, kecuali teman-teman tuh punya kemauan dan keinginan yang kuat itu loh maksudnya. Keinginan yang kuat itu kan untuk sembuh, untuk merubah pola-pola tadi. Karena penyakit itu semuanya ada di otak. Oke ya teman-teman ya, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.